Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jemaah salat Subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita kembali bisa berjumpa. Sudah masuk bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan ini, demikian pula di bulan Sya'ban berikutnya, dan insyaallah semoga Allah memberikan umur panjang kita dalam penuh keberkahan, masuk kita insyaallah pada bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Selawat dan salam dari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, wabil khusus yang berkenaan dengan Isra. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Nah, ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu, karena kadang-kadang dalam memahami agama kita sering kita keliru kata-kata, keselip kata gitu ya. Sebelum Isra Mi'raj saya ambil contoh dulu Pak. Yang lainnya nih, yang dekat dengan kita, yang ternyata berbahaya kalau kita kemudian keliru jadi kata-katanya. Saya ambil contoh misalkan sebelum masuk ke Isra Mi'raj nanti ya. Isra ada Mi'raj. Saya ambil contoh dulu sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Supaya kita betul-betul bisa paham. Jadi sebetulnya sholat itu sebetulnya bukan hadiah Isra Mi'raj Pak, ya, tapi hadiah Mi'raj. Hadiah Isra beda lagi. Jadi selama ini kita Isra Mi'raj gitu ya. Padahal sholat itu hadiahnya Mi'raj, bukan hadiahnya Isra. Hadiah Isra apa? Nah ini nanti yang kita bahas. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin tampilkan juga yang berbahaya juga kalau kita tidak buka, itu adalah sangat mendasar. Misalkan ini untuk contoh aja, nanti baru masuk kepada Isra. Selama ini saya setidaknya, saya kira yang namanya Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan umroh. Jika haji, jika mampu, gitu. Saya kira itu Islam. Padahal bukan begitu Islam. Jadi kalimat ini penting sekali sebab dalam Sahih Bukhari nomor hadis ke-8 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis ke-16, kalimat Nabi SAW ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu anak Umar bin Khattab. Makanya kalau ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, kepada keduanya, maksudnya kepada bapaknya dan kepada anaknya radhiyallahu. Kalimat Nabi SAW dalam hadis itu, Buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Nah, ini saya garis bawahi kalimat. Jadi Buniyal Islam ala khamsin. Nah, jadi kalimat Nabi di situ, Buniyal Islam ala khamsin.
Bana dalam bahasa Arab itu artinya membangun. Bunia itu dibangun secara apa? Pasif, berarti dibangun. Nah, misalkan sekarang kita sudah pindah ke sini. Ngajinya bulan lalu masih di dalam. Sekarang sudah pindah. Nanti akan dibangun lantai 2. Nah, kalimatnya itu dibangun lantai 2 di bawah lantai 1 ini. Kalimat Nabi, Islam itu dibangun di atas 5. Islam itu dibangun di atas 5. Buniyal Islam ala khamsin, dibangun di atas 5. Jadi kalimat Nabi itu ingin menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, yang namanya rukun Islam itu bukan Islam. Yang namanya rukun Islam itu yang 5 itu adalah seperti fondasi ini. Ya. Jadi kalimat Nabi, buniyal Islam salah khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Sedangkan begini Pak, tutupnya gelas ada di atas gelas. Berarti yang tutup gelas itu yang bawah apa yang ini? Ya atas. Kata Nabi, Islam itu dibangun di atas 5. Ini ada 5 nih. Namanya rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5. Islam dibangun di atas 5. Berarti Islam itu yang mana? Yang 5 atau yang dibangun di atas? Islam itu adalah yang dibangun di atas 5 itu. Maksud saya begini, ini penting sekali, bukan permainan kata-kata, bukan. Tapi memang apa yang disebut Nabi itu kalau kita renungkan benar. Islam itu adalah yang di atas itu. Islam itu adalah karakter. Maka itu kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, ya, kata-kata Islam disebut 8 kali setidaknya dalam Al-Quran. Semuanya menunjukkan karakter. Seperti contoh misalkan sebelum ke sini, sebelum ke 125 dari surat Al-An'am, lupa juga saya masukin surat ke-6 juga sama ayat ke-14. Surat Al-An'am ayat 14. Coba saya masukin aja di sini ya. Nah, ini sebelum kita masuk kepada hadiah Isra dan hadiah Mi'raj. Nah, itu beda. Supaya kita betul-betul dapat pahamnya. Saya tambahin dulu di surat 6 Al-An'am ayat 14. Kalimatnya ini penting sekali. Jadi kita tahu Islam itu apa sih? Dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Kalau nggak pakai 5 yang rukun itu gimana? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Itu dia fondasinya. Seperti masjid kita ini nanti dibangun lantai 2-nya, dibangun lantai 1-nya. Harus ada fondasinya. Kalau nggak pakai fondasi, amblas. Apalagi kalau mau lantai 2, fondasinya nggak bagus, amblas. Ya. Nah, jangan sampai fondasinya sudah kita bangun, alias rukun Islamnya sudah kita kerjain, tapi Islamnya enggak. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 14. Ya, kalian. Ini
baru kita ke Isra dan Mi'raj gitu ya. Nah, surat Al-An'am ayat 14. Ya, kalimatnya begini kata Allah. Perhatian baik-baik nih, kul. Kul itu perintah. Kitab awalnya, kitab itu yang diajak bicara. Khotib itu yang bicara. Ya. Kitab awalnya kepada Nabi Muhammad. Terus juga kepada kita. Karena Al-Quran itu kan sampainya kepada kita sekarang. Kul. Katakan. Maksudnya bilangin sama orang-orang. Anda bilangin ke orang-orang. Kasih tahu ke orang-orang. Kul. Apa? Al-ghairallahi attakhidhu waliya. Fatir samawati wal ardh wa huwa yut'im wa la yut'am. Bilangin sama orang-orang, apakah pantas saya mengambil yang selain Allah sebagai pelindung saya, padahal Allah lah yang menciptakan langit dan bumi semuanya ini, dan Allah lah yang memberi saya makan, dan Allah tidak minta diberi makan. Apakah pantas saya mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung saya? Kalimat berikutnya setelah ada wakaf, kul, bilangin, bilangin inni umirtu an akuna awwala man aslam. Bilangin sama orang-orang bahwa saya diperintah oleh Allah menjadi orang yang Islam. Aslam aslam ya, kalimat ini diberi cinta merah. Aslam. Islam itu bentuknya. Aslam itu perintah. Islam. Orangnya namanya Muslim. Jadi apa itu Islam? Islam itu adalah karakter orang yang tidak mengambil selain daripada Allah sebagai pelindungnya dalam kehidupan dia. Itulah Islam. Nah, Islam. Dibangun di mana? Di atas 5 perkara tadi. Nah, maka itu dampaknya nanti orang yang tidak mengambil selain daripada Allah sebagai pelindungnya, dampaknya ada di ayat 125. Surat 6 125. Tadi surat 6 14, sekarang surat 6 125. Kalimatnya begini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki petunjuk bagi dia, cirinya Allah lapangkan dadanya sehari-hari untuk berserah diri kepada Allah. Islam. Sayangnya kalau diterjemahkan diartikan memeluk agama Islam. Riba. Ini keliru nih. Terjemahan ini keliru. Seolah-olah orang masuk Islam dihadiri banyak orang, jabat tangan, di KTP-nya ditulis agama Islam, seolah-olah udah selesai. Karena kalimatnya memeluk agama Islam. Padahal ini kehidupan sehari-hari. Lapang dada nggak kita sehari-hari hidup? Itu Islam. Relax nggak kita? Ibu kok tenang aja menghadapi ujian? Misalkan gitu. Ibu kok tenang aja menghadapi ujian? Loh, saya orang Islam. Itu jawabannya. Bapak kok tenang aja menghadapi kesulitan ini? Loh, saya orang Islam kok. Kenapa begitu? Karena Allah bilang, apakah pantas saya mengambil yang selain Allah sebagai pelindung? Allah yang ngasih saya makan, Allah yang bikin semua ini. Jadi saya akan tenang. Itu Islam. Islam. Sebaliknya yang enggak Islam itu siapa? Atau gimana cirinya? Wa may yurid ayyidillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan kana ma yas'adu bis sama. Orang yang tidak Islam itu adalah orang yang hidupnya sehari-hari dadanya sempit. Banyak haraj. Waduh, sesak. Sakit hati, ini begitu, khawatir, cemas, dan seterusnya. Nah, makanya kalau tadi rukun
rukun Islam itu bukan Islam, sudah kita bangun rukun Islamnya setiap hari, tapi kalau kita nggak lanjutin bangunan di atasnya, yakni Islam itu sendiri, maka kira-kira gambarnya seperti fondasi yang mangkrak, fondasi mangkrak. Karena Islam itu adalah karakter. Bisa nggak karakter berserah diri kepada Allah dibangun, tapi nggak pakai rukun Islam? Nggak bisa. Nggak bisa. Namanya itu pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak kenapa tenang banget dalam menghadapi persoalan ini? Oh tenang aja, duit saya masih banyak. Berarti bukan Islam. Kenapa? Karena tawakalnya kepada Tuhan. Nah, tadi kata Allah, ya, qul aghairullah attakhidhu waliya, fatir samawati wal ardh. Tenang dia, aman. Kenapa? Dia Islam. Maksudnya dia bertawakal sama Allah, dia berpegang sama Allah. Allah yang punya semua ini. Nah, sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya untuk menopang, untuk membangun Islam di atas, karakter di atas. Maka itu mohon izin Pak ya, jadi kita itu poin aja biar banyak yang kita bisa bahas tuh. Saya kalau dibilang, kenapa Ustaz di Indonesia ini, padahal kita mayoritas Muslim, tapi kenapa tidak utuh Indonesia ini? Saya bilang tidak, Indonesia bukan negara yang mayoritas Muslim, tidak. Tidak negara mayoritas Islam, tidak. Tapi negara mayoritas menjalankan rukun Islam, iya. Tapi Islam, belum tentu. Karena Islam itu berserah diri kepada Allah, lapang dada. Berusaha, bekerja, dan lain sebagainya, bersemangat, optimis, bahagia, itu Islam. Kenapa? Ada Allah. Anda kok berusaha terus, padahal belum berhasil. Kenapa bahagia aja mukanya? Ada Allah. Islam. Anda kok dalam ujian seperti ini kok tenang-tenang aja, Ibu? Ada apa? Ada Allah. Yang penting saya berusaha berdoa. Lagi Pak ya. Nah, Bapak Ibu, jadi banyak lagi ya, itu hal-hal mendasar yang memang harusnya kita buka, ya sudah kita buka supaya kita paham betul-betul dasar agama kita ini. Maka itu banyak ulama terdahulu itu mengatakan ini salah satunya Pak ya. Mana salah satunya ini namanya Syekh Muhammad Abduh ya, dari Mesir ya. Hidup tahun 1849 sampai 1905. Beliau pernah bilang begini, Al-Islam dalam bahasa Arab ya, Al-Islam, Islam itu mahjub. Mahjub itu terhijab, tertutup. Al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh perilaku orang Muslim. Gitu, tahun 1900-an beliau mengatakan begini. Ya, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh orang Muslim. Ya. Nah, ini saya sampaikan ini sebagai pengantar untuk kita memahami Isra dan Mi'raj itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Jadi supaya kita ngerti ada hadiahnya Mi'raj, ada hadiahnya Isra. Nah, dan kedua-duanya berfungsi berbeda. Nah, sekarang kita tampilkan Isra dan Mi'raj. Masih semangat Bapak Ibu? Pokoknya diam-diam aja nih.
Nah, sekarang hadiahnya Isra. Jadi Isra itu apa? Isra itu adalah Allah memperjalankan Nabi dari Mekah, tempat beliau tinggal, kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Terus habis dari Masjidil Aqsa diperjalankan lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Ini namanya Mi'raj. Jadi Isra, Mi'raj. Isra itu horizontal, Mi'raj itu vertikal, ke atas. Mi'raj itu Isra itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina tuh, sekarang tuh, di Palestina. Itu namanya Isra. Dari situ Mi'raj vertikal ke Sidratul Muntaha. Ini dua perjalanan yang beda. Bapak Ibu kalau naik pesawat nih, ya, mau kemana Pak? Bapak tiket pesawatnya mau kemana? Mau ke Mekah saya. Oh, tapi di sini Bapak akan berhenti dulu di, misalkan ya, di Abu Dhabi. Lama Bapak berhenti di sana, kira-kira sekian jam. Oh, ini namanya transit. Betul, tujuan akhirnya nanti di Mekah. Tapi akan ada pemberhentian sekian puluh jam misalkan gitu ya, di Abu Dhabi. Nah, jadi perjalanannya dari Indonesia ke Abu Dhabi. Ditulis di situ. Ditulis Indonesia Abu Dhabi. Jam sekian nyampe, jam sekian ya. Baru nanti dari sana naik lagi pesawat. Boleh jadi pesawat yang sama, boleh jadi pesawat yang beda. Baru destinasi akhirnya ke Mekah kalau kita berangkat umroh, Pak. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga ini Isra Mi'raj. Udah gitu apa? Yang tadi perjalanan pesawat tadi. Bapak dapat makannya berapa kali? 2 kali dong. Perjalanannya 2 kali dari Jakarta ke ke Abu Dhabi dapat makan. Nanti ganti pesawat atau pesawat yang sama, perjalanan dari Abu Dhabi ke Mekah dapat makan. Hadiahnya beda. Perjalanan pertama, perjalanan kedua, hadiahnya beda. Sholat itu hadiah. Hadiah perjalanan yang mana, Pak? Hadiah perjalanan yang Isra apa yang Mi'raj? Yang Mi'raj. Kenapa ini penting? Saya sering nyampaikan kemarin, saya bilang sama jamaah di mana-mana tuh, saya bilang, Bapak Ibu hati-hati loh sama pepatah yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Itu salah loh. Jangan lagi dibilangin sama anak-anak surga di bawah telapak kaki ibu. Itu keliru. Gak sesuai sama Quran dan bahaya. Loh kok bahaya? Karena saya ada Pak Bu. Saya dapat jamaah itu begini. Ustaz, saya mah susah berbakti sama bapak saya. Yang penting saya bakti sama ibu aja deh. Kenapa? Kan katanya surga di bawah telapak kaki ibu. Salah. Gak boleh. Surga itu di bawah telapak kaki bapak dan ibu. Karena kalimat surga di bawah telapak kaki ibu, ada orang yang gak mau bakti sama bapaknya. Yang penting sama ibunya. Salah. Dalilnya mana? Semua isi Quran kalau menyebut bakti kepada kedua orang tua. Dan gak ada syarat dan ketentuan. Gak ada. Gak ada bakti kepada orang tua, kedua orang tua yang Islam gitu. Enggak. Gak ada bakti kepada kedua orang tua yang baik. Gak ada. Pokoknya kedua orang tua bakti, titik. Nah, itu kalimat surga di bawah telapak kaki ibu itu bahaya. Bahaya. Nah, begitu juga hadiah Isra Mi'raj adalah sholat juga salah. Kenapa? Kita akan lupa ada hadiah lain namanya Isra, jadi itu ada hadiah. Nah, sholat hadiah benar, tapi hadiah mana? Mi'raj. Tadi kita berangkat dari Jakarta ke Abu Dhabi lanjut ke Mekah. Nah, di situ dapat makan nanti. Dapat shawarma, misalkan begitu ya, misalkan. Dapat shawarma. Loh, mana shawarmanya? Kok dapatnya nasi goreng saya? Bu, ini penerbangan yang ibu dapat shawarma nanti dari Abu Dhabi ke Mekah. Yang dari Jakarta ke Abu Dhabi nasi goreng dapatnya.
Gitu. Awas jangan salah. Nah, hadiah Mi'raj itu sholat. Nah, tapi hadiah Isra mah ada lagi hadiah. Jadi jangan sampai nasi gorengnya nggak kita makan. Sayang. Padahal dapat dua, dapat nasi goreng dan dapat sawah. Kan dua-duanya kan enak sih kan. Oke, apa hadiah Isra? Hadiah Mi'raj nggak kita bahas ya. Kalau hadiah Mi'raj saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar dah bolak-balik itu ya dijelaskan. Nah sekarang saya hadiah Isra. Apa hadiah Isra? Tadi kalimat ini dibacakan. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim surat 17 ayat 1. Dari sini kita tahu hadiah Isra itu apa. Subhanallazi asra. Kalau Mi'raj di mana? Ayatnya salah satunya dalam surat An-Najm. Surat An-Najm. Surat ke-53 ya, surat ke-53. Oke. Subhanallazi asra. Segala puji bagi Dia yang memperjalankan, memberangkatkan asra bi abdihi hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa. Titik tuh. Itu Isra. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, ya. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Jadi dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Nah, ini kalimatnya Pak. Di lamnya ini namanya lam digoyah. Ini lam ini. Kalimatnya li turiyahu min ayatina, untuk atau agar. Nah, goyah itu artinya tujuan. Kami perjalankan, kami terbangkan hamba kami dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai situ namanya Isra, titik. Ini belum ke Mi'raj, belum. Sampai situ aja, itu namanya Isra. Untuk apa? Li. Supaya, agar, tujuannya kami perlihatkan kepada Dia ayat kauniyah, kebesaran kami. Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan ayat tanda kebesaran kami, yakni ayat kauniyah. Kauniyah, kaun, kaf, waw, dan nun. Ayat kauniyah kami. Kauniyah, ayat kauniyah Quran. Ayat kauniyah yang selain Quran, agar kami perlihatkan ayat kauniyah kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, Allah lah yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, sebelum saya masuk nanti kita buka mengupas juga bagaimana para nabi terdahulu juga Allah berikan seperti itu juga, walaupun perjalanannya itu tidak di langit, ya. Kalau nabi kan di langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, para nabi itu berjalan juga, sama juga tujuannya agar melihat tanda kebesaran kami berupa ayat kauniyah. Gitu. Makanya nanti Pak, Bu, maksudnya begini ya. Maksudnya begini, saya mencoba supaya mudah ya. Untuk apa sih mayoritas isi Quran itu kisah? Mungkin 70% isi Quran itu kisah. Untuk apa sih ada kisah dalam Al-Quran? Ya, misalkan tadi dibacakan oleh Ustaz tadi imam kita salat subuh surat As-Saff. Ya. Surat As-Saff itu menjelaskan bagaimana kisah Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, itu kisah. Untuk apa kisah itu? Untuk kita belajar. Misalkan tadi dalam surat As-Saff, ya, surat As-Saff itu surat berapa? 60, surat 60 ya? 61 ya? Dari Al-Quran tadi. Nanti kalau Bapak Ibu kembali ke surat As-Saff itu, Nabi Isa itu tidak pernah menyebut kaumnya dengan sebutan kaumku, tidak pernah. Nah ini, maaf saya melenceng dulu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa nangkap nih, untuk apa Isra ini hadiahnya begini. Ya, coba kita buka ini mumpung ada internet, jadi enak jadi kita. Jadi surat As-Saff dibacakan dalam sholat subuh, sebagai pelajaran bagi kita. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kenapa kisah di dalam Al-Quran itu dahsyat, ya Allah sampaikan. Surat 61, ya. Surat As-Saff, surat 61. Ini. Wa iz
qala Musa, dari Musa dulu ayat 5, baru nanti ayat ketujuh Isa. Ini gak main-main Pak, luar biasa ini. Makanya kisah itu 70% isi Quran itu kisah. Coba kita lihat kalimatnya ya. Wa iz qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumihi, Bani Israel deh, kaumnya kata Allah, ya. Wa iz qala Musa liqaumihi, ya qaumi, wahai kaumku, kata Musa, lima tu'zunani, kenapa kalian selalu menyakiti aku, selalu menyerang aku, lima tu'zunani dan seterusnya. Tapi kalimatnya wahai kaum saya, kata Musa. Hebatnya begitu Isa dan di seluruh isi Quran, Bapak tidak akan pernah menemukan Isa mengatakan kepada Bani Israel, kaum saya. Tidak pernah. Padahal itu Bani Israel yang sama juga. Dulu Musa, sekarang Isa. Tapi Nabi Isa tidak pernah mengatakan Bani Israel itu kaumnya. Selalu beliau mengatakan, wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel. Kalau Musa tadi, ya qaumi, lima tujuh dan seterusnya, wahai kaum, Musa dari kaum ini. Ingatlah Musa ketika Musa bilang kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaum saya. Tapi Isa tidak pernah mengatakan, ya qaumi, wahai kaum saya. Sebetulnya ada dua nabi yang tidak pernah mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, kaum saya. Nah, satunya Nabi Isa, satunya lagi Nabi siapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya lontong sama apa itu? Oh, ada dua nabi yang di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kaum saya. Ya. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih mengatakan kaum saya atau umat saya. Siapa? Bukan. Kalau Nabi Adam memang tidak disebut kaum karena semuanya adalah anak kecil. Yakni Nabi Isa dan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tidak pernah mengatakan kaum saya, tidak pernah. Ya. Nah, ini untuk dua alasan yang berbeda. Ya. Bentar, kita buka dulu sedikit. Ini menarik, nanti ada kaitannya juga dengan Isra Mi'raj, maksudnya cara kita melihatnya. Kalimat Allah ketika Nabi Isa selalu bilang, ya Bani Israel. Demikian pula Nabi Lut ya. Kalau Nabi Lut itu kenapa tidak pernah bilang kaumku? Karena perlakuan atau perilaku kaum Nabi Lut itu memang menjijikkan sekali. Sampai-sampai Nabi Lut itu tidak pernah mengatakan itu kaum saya. Tapi kalau Nabi Isa, kenapa tidak pernah mengatakan kaum saya? Karena Nabi Isa tidak punya bapak biologis. Sementara menyebut kaum saya, itu berarti nasab bapaknya. Saya orang Aceh, istri saya orang Jawa, anak saya orang Aceh. Kenapa? Bapaknya orang Aceh. Nasabnya tuh. Pak Rizal orang Betawi, Bukis orang Padang. Anaknya Bukis, orang mana? Orang Betawi, bapaknya orang Betawi. Gitu. Itu sebabnya Nabi Isa tidak pernah bilang bahwa Bani Israel itu kaum saya. Tidak pernah bilang. Gitu Pak. Kenapa? Pak, Nabi Isa nggak punya bapak biologis. Kalau Nabi Musa, bapaknya orang Bani Israel. Makanya sah Nabi Musa bilang, wahai kaum saya. Tuh, Bapak Ibu. Maksudnya begini, luar biasanya kisah Quran adalah di dalam kisah cerita Quran itu, disitulah kita dapat pelajaran. Semuanya, semua Pak. Ya, maka itu kalau kita belajar nanti, maka setiap kisah Quran itu memiliki pelajaran yang luar biasa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pelajaran Isra kita. Nah, begitu pula kisah Isra, ya. Kisah Isra. Nah, kata Allah, Isra, saya perjalankan, Asra, ya, saya perjalankan hamba saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tujuannya supaya melihat tanda kebesaran saya, ayat kauniyah. Rupanya Bapak Ibu, Allah di ujung kalimat mengatakan begini, innahu
Huwas samiul basir, dialah yang selalu mendengar dan selalu melihat. Maksudnya begini, luar biasa ya. Maksudnya begini. Nabi Muhammad itu sebelum diberangkatkan Isra dapat ujian yang luar biasa. Setahun penuh beliau itu sedih. Sampai-sampai itu tahun dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Dakwah beliau diembargo oleh orang-orang Mekah. Istri beliau tercinta Bapak Ibu yang dirahmati Allah wafat gara-gara sakitnya Ibunda Khadijah itu diawali dari kelaparan. Ibunda Khadijah itu lapar, gak bisa dapat makan. Sebab orang-orang Mekah gak mau jual apapun kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ada di tengah mereka, tapi gak punya makanan. Seperti diisolasi. Sekarang nih saudara-saudara kita yang kena banjir Pak ya, di Aceh Tamiang, begitu juga sekarang di Kabupaten Magan Raya, kira-kira 20 menit dari kampung saya, itu terisolasi. Kenapa? Jalurnya, aksesnya putus. Jadi bukan soal nggak ada bantuan, nggak bisa datang bantuannya ke sana. Jadi nggak bisa makan. Nah, dulu pernah terjadi kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Demikian pula Ibunda Khadijah. Beliau semua ada di tengah-tengah Mekah, tapi orang dilarang jual beli kepada beliau. Akhirnya beliau sampai tidak bisa makan. Karena nggak bisa makan, Ibunda Khadijah sampai mengganjal perut beliau ini dengan batu. Saking lapar. Lama-kelamaan dari situ sakit, sampai akhirnya wafat Ibunda Khadijah. Bapak-bapak yang ngerti, kalau ibu-ibu mungkin beda sama bapak. Bapak-bapak pasti ngerti. Bagaimana sedihnya seorang laki-laki yang harusnya bertanggung jawab untuk anak dan istrinya, sampai nggak bisa kasih makan dan istrinya wafat gara-gara awalnya kelaparan. Padahal istri beliau ini Ibunda Khadijah, dasarnya awalnya adalah seorang pengusaha kaya raya. Ibunda Khadijah itu waktu menikah dengan Nabi, jadi istri Nabi, kemudian berdakwah, ditinggalkan bisnis beliau sampai berujung pada kelaparan, nggak bisa makan. Bayangin betapa sedihnya seorang suami yang bahkan tidak mampu memberi makan kepada istrinya sampai wafat. Berarti itu besar sekali. Itu kesedihan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya supaya betul-betul jelas ini perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah untuk mengobati kesedihan, treatment, terapi terhadap kesedihan, maka itu dikisahkan kepada kita supaya kita ambil juga terapi yang sama, terapi Isra. Maka itu di ujung ayat ke-1 Allah bilang, innahu huwas samiul basir, dialah yang selalu mendengarkan dan melihat kondisi kamu. Nabi sedih, Nabi berdoa, perjuangan beliau berat. Kata Allah, saya selalu lihat dan selalu mendengar kamu. Makanya sekarang saya beri treatment, saya beri terapi supaya kamu bisa sembuh dari persoalan ini, dari kesedihan ini. Caranya adalah saya berjalan untuk melihat tanda kebesaran saya. Linuriyahu min ayat. Innahu huwas samiul. Jadi kalau kita dalam kesulitan, kita doa, ya Allah, tolong ya Allah, persoalan saya berat sekali. Tolong beri caranya ya Allah, tolong beri solusinya ya Allah. Sebetulnya Allah mau bilang begini, cuma Bapak Ibu mungkin kita nggak dengar aja kata Allah. Mas, solusinya udah saya kasih. Sebelum kamu lahir, solusinya udah saya kasih. Sebelum kamu ada ke dunia ini, solusinya udah ada. Sebelum persoalan itu datang ke kamu, solusinya udah ada duluan. Mana solusinya? Solusinya itu Quran. Lewat apa? Lewat kisah-kisah. Sedih kita, kecewa kita, persoalan hidup kita, nggak seberapa dibandingkan Rasulullah. Nggak seberapa Bapak Ibu. Makanya cara Allah mentreatment kepada Rasulullah harus kita pakai juga.
Itu dia, itu dia. Itu poinnya ke situ. Nah, maka itu hadiah Isra itu penting. Hadiah Mi'raj sudah kita lakukan, dapat kita sini. Tapi hadiah Isra. Maka itu Isra dan Mi'raj ini kalau digabung dari dua hadiah ini, jempol, top. Jempolnya dua, Isra, Mi'raj. Ya, digabung. Tapi kalau Mi'rajnya saja, nah, mungkin kita di situ agak sulit merasakan dampaknya sholat itu agak sulit. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu pelan-pelan. Nah, saya bertugas menyampaikan dalilnya dari mana, dasarnya dari mana kepada Bapak Ibu semua. Pelajaran ini dasarnya dari mana. Oke, saya lanjut. Kalimat Allah agar kami perlihatkan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan ayat kebesaran kami. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, ujian yang luar biasa. Maka kata Allah, saya selalu mendengar kamu, saya selalu melihat kamu. Ini treatment buat kami, ini terapi buat kami. Sebelum kita masuk, ternyata nabi-nabi terdahulu juga sama, Pak. Diberi treatment yang sama juga, Bu, oleh Allah Subhanahu wa taala, sama. Nah, cuma bedanya kalau Nabi Muhammad itu di angkasa, nah, jadi bapak moyang beliau yakni Nabi Ibrahim juga diperjalankan Allah. Setelah ujian yang beliau hadapi juga luar biasa, beliau itu Nabi Ibrahim bahkan sampai dibakar hidup-hidup oleh bapak beliau sendiri, diusir oleh bapak beliau sendiri, dibakar hidup-hidup oleh ayah beliau sendiri. Nah, ujian itu kemudian ditreatment oleh Allah, diterapi oleh Allah, hal yang sama juga seperti kemudian Nabi Muhammad, surat Al-An'am ayat 75. Mohon perhatian kalimat ini. Wa kadzalika, demikianlah kami perjalankan Ibrahim. Nanti perjalanannya ada di ayat 76, 77, 78, 79. Okay? Wa kadzalika, demikianlah kami perjalankan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim diperjalankan. Nah, kalimatnya yang sama seperti Nabi Muhammad tadi, wa kadzalika duri. Tadi liduriyahu agar kami perlihatkan. Kami perjalankan agar kami perlihatkan. Duri. Nah, Nabi Ibrahim wa kadzalika duri, kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Duri itu domir kami. Ro'a ya ro'u, melihat. Agar kami perlihatkan. Wa kadzalika duri Ibrahim apa? Malakutas samawati wal ard. Agar kami perlihatkan kerajaan langit dan bumi milik kami. Artinya ayat kauniyah. Di dunia mungkin ayatina. Nah, kalimat Nabi Ibrahim, wa kadzalika turi Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Ayatnya ini, ayat kauniyahnya ini. Malakutas samawati wal ardi. Gitu. Waliyakuna adalah riwayah juga, waliyakuna minal muqinin, agar tujuan hidupnya dia menjadi orang yang yakin. Jadi saya langsung jahit dengan cepat ini dua bahan ini. Jadi Bapak Ibu, tujuan Nabi Muhammad diberangkatkan Isra oleh Allah karena Allah mendengar persoalan beliau, karena Allah melihat persoalan yang sedang beliau hadapi, Bapak Ibu, adalah agar beliau melihat ayat kauniyah dan ujungnya supaya beliau menjadi orang yang yakin. Yakin. Kesimpulan awal, sebelum kita masuk pada kesimpulan berikutnya, kesimpulan awal Bapak Ibu, beratnya hidup kita itu bukan karena ujian. Beratnya hidup kita itu karena mulai berkurang yakin kita kepada Allah. Itu penyakitnya ini. Yakin mulai berkurang, mulai berat hidup. Kalau udah terasa berat hidup, berarti yakin kita kurang kepada Allah. Itu persoalan itu doang. Jadi bukan ujian saya berat Ustaz. Oh bukan. Yakin saya kurang Ustaz. Jempol 2. Yakin saya kurang Ustaz. Jempol. Kalau ujian hidup,
Ujian hidup kita nggak ada apa-apanya dibanding ujian hidup para nabi, Bapak Ibu. Ujian hidup yang lain itu orang di Palestina itu kayak apa? Tapi mereka punya yakin pada Allah. Nah, jadi treatment terapi yang sedang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sama kepada nabi-nabi yang terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, supaya tumbuh lagi, bangkit lagi, yakinnya kepada Allah. Jadi ujian nggak ada yang berat. Yang berat itu karena kita nggak punya obatnya. Nggak punya obatnya apa? Yakin. Sama Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada itu doang. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Nggak ada yang lain. Gitu. Nah, supaya tumbuh lagi yakinnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, caranya lihat ayat kauniyah. Lihat ayat kauniyah. Nah, kita lanjut dulu tadi Nabi Ibrahim ya. Setelah ayat 75, terus kemudian Nabi Ibrahim diperjalankan Allah dalam 3 event, 3 kejadian. Berjalan kita tahu ayatnya, ya, lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari. Ujungnya di ayat 82, kata Allah, Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Nah, orang yang beriman, yakni Ibrahim, bersih imannya, tidak tercampur dengan kezaliman, maksudnya tidak ragu sama sekali. Hadiah Allah kepada dia ada 2. Pertama, rasa aman. Baru yang kedua, petunjuk. Bapak Ibu nih. Begitu kita ada persoalan, kita nih lompat, langsung pengen nyari petunjuk. Gimana caranya supaya solusi keluar dari persoalan ini? Gimana caranya supaya ada solusinya? Nanti dulu, Pak. Solusi itu belakangan. Yang harus ada apa dulu? Rasa aman Anda dulu yang harus muncul. Nih, tuh. Yakinnya dulu ke Allah, baru dapat petunjuknya. Kalau kamu, aduh gimana caranya cari persoalan hidup ini? Insya Allah nggak dapat. Beneran? Kalaupun ada solusi sementara yang cuma nambah persoalan di belakang hari. Tapi diawali dengan rasa aman. Ini nanti kita buka penelitian-penelitiannya, tapi saya mau kasih dulu ini, Pak. Jadi urutan dalam menjalani persoalan hidup sesuai dengan Isra ini, Pak. Sesuai dengan Isra ini, Bu. Pertama, persoalan hidup. Biasanya selama ini kita langsung pikir cari solusi, cari jalan keluar. Lalu baru kemudian kita merasa aman kalau sudah ada jalan keluar, gitu ya. Nah, baru kemudian kita pikir akan dapat solusi. Ini salah, Pak. Bu ya, jalur ini salah. Bukan begini harusnya. Gimana yang harusnya? Persoalan hidup ini berpikir usaha dan solusi tetap ikhtiar, tapi sebelum adanya usaha solusi untuk cari solusi, ada rasa aman dulu, yang rasa yakin dulu yang harus kita munculkan kepada Allah. Husnuzon, rasa aman, rasa tawakal kepada Allah. Baru kemudian, rasa aman dan rasa tawakal itu nanti kemudian ada setelahnya yakin. Baru kemudian dapat solusi. Baru kemudian dapat solusi. Coba kita buka surat At-Taghabun ya, untuk menguatkan ini. Jadi dari ayat ini, dari Isra ini, ya kita belajar bahwa begitu ada persoalan hidup, yang duluan harus kita cari adalah rasa aman, Pak. Rasa yakin kepada Allah. Surat 64, surat At-Taghabun, coba kita buka ini. Nah, ayat ke-11. Ini pegangannya nih ya, pegangan kita nih. Ayat ke-11. Surat 64, Pak. Ya, surat 64 At-Taghabun. Tadi surat As-Saff ayat surat 61, sekarang surat 64. Kalimat Allah gini.
Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah apapun juga yang terkena kepada kita kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Bukan Allah mau, tapi izin. Izin Allah itu maksudnya, izin Allah itu kalau dilakukan A, jadinya B, ada. Kalau dilakukan C, dapatnya D, ada, gitu ya. Jadi Allah sudah izinkan terjadi, itu maksudnya bukan, oh ini mah kemauan Allah, bukan kemauan, bukan begitu maksudnya, bukan hanya begitu maksudnya. Oke, tapi kalimat berikutnya yang penting ini. Wa may yu'min billah, dalam ujian kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, rasa aman kepada Allah, yakin kepada Allah saat ujian itu, barulah Allah tunjuk qalbunya, yahdi qalbah. Jadi jangan salah, jangan cari solusi dulu. Gimana cara? Gimana solusi? Salah. Kalau kita dapat solusi sementara. Tapi kembali dulu yakinnya kepada Allah. Iman dulu kepada Allah. Waktu ada ujian musibah, baru kemudian dapat kita solusi. Surat 64 ayat ke-11. Ya. Kembali lagi sekarang ke Isra kita. Jadi kata Allah, tujuannya kami berangkatkan Nabi Muhammad itu supaya sebagai treatment, sebagai terapi, ya, agar dia menjadi orang yang yakin sebagaimana Nabi Ibrahim kakek moyangnya dulu, barulah kemudian mendapat rasa aman. Terbukti setelah beliau berangkat Isra Mi'raj, beliau pulang menghadapi persoalan dengan tenang. Dari situlah kemudian beliau berhijrah, dari situlah kemudian segala sesuatunya Islam jadi kembali jaya. Padahal beliau sudah drop, sudah jatuh, sudah betul-betul down, beliau menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Kesedihan dan lain sebagainya betul-betul berat yang beliau hadapi. Amul Hudni, tahun penuh kesedihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau kasih contoh beberapa orang yang sebetulnya mengamalkan Isra, ya, tapi mungkin dia nggak sadar. Misalkan ada buku bagus, bukunya ditulis oleh orang namanya Anita Purjani, namanya orang Singapura, ya. Nah, saya nggak tahu apakah dia orang Islam atau enggak, tapi bukunya bagus sekali. Judulnya Dying to Be Me, My Journey from Cancer to Near Death to True Healing. Jadi ini orang kanker stadium 4. Sudah paliatif itu sudah tinggal tunggu mati. Ya, sudah divonis oleh dokter paling sekian bulan, tinggal tunggu mati. Nah, di bangsal paliatif itu, artinya sudah nggak ada harapan lagi, tinggal tunggu mati aja kapan matinya itu ya. Nah, disitulah kemudian dia ini bermimpi, kurang lebih begitu. Bermimpi bahwa selama ini dia kalau tidur itu membawa persoalan hidup. Di dalam mimpinya itu dia sadar bahwa selama ini dia kalau tidur, mau tidur malam itu membawa persoalan hidup, membawa kesedihan, membawa kemarahan, membawa apa. Tidur itu dia sadar bahwa dia tidak rileks selama ini. Ya. Nah, dari situ begitu dia dapat mimpi itu, karena dia sudah tidak ada lagi waktu, cuma sekian bulan, dia berniat sejak saat itu sebelum berangkat tidur, dia tidak mau marah, dia tidak mau ada persoalan, tidak mau, dia mau lepaskan. Saya baca ini jadi ingat satu hadis Nabi SAW tentang seorang sahabat yang anonimus, tidak diketahui namanya, juga diriwayatkan oleh Umar itu hadis, bagaimana hadis tentang Islam tadi. Ada seorang sahabat dari kenal namanya, Nabi lagi pengajian seperti ini, Nabi bilang, bentar, kita berhenti dulu ya, sebentar lagi mau masuk penghuni surga. Masuk orang itu dia, nggak dikenal namanya siapa.
Nah, besok lagi pengajian, Nabi berhenti lagi bentar. Penghuni surga mau masuk, datang lagi dia duduk, baru Nabi lanjut lagi. Ibnu Umar penasaran ini orang siapa? Didatangin ke rumahnya, datang. Nah, akhirnya bisa nginep 3 hari di rumahnya. Di rumahnya 3 hari nginep ini diperhatiin sama Ibnu Umar, ini orang biasa aja. Salat malam kadang iya, kadang enggak. Puasa Senin Kamis atau puasa apapun itu kadang puasa, kadang enggak. Selama 3 hari itu dia tahu. Ibnu Umar tahu. Akhirnya karena batas nginep di rumah orang cuma 3 hari, di hari ketiga pamit Ibnu Umar. Sambil pamit bilang begini, Pak, saya ini datang kemarin ini sebenarnya dalam rangka menginvestigasi Bapak. Jadi detektif saya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad 3 hari berturut-turut, begitu Bapak datang, berhenti dulu pengajian. Nabi Muhammad bilang, bentar lagi bakal masuk di surga. Padahal sahabat-sahabat yang mulia ada di hadapan Nabi semua. Nah, makanya saya penasaran, Bapak punya ilmu apa yang disampaikan digituin sama Nabi? Sampai Nabi bilang, bentar lagi penghuni surga masuk, kita diam dulu bentar. Nah, selama 3 hari, saya lihat Bapak nggak ada apa-apa yang spesial, biasa-biasa aja. Nah, kira-kira Bapak punya ilmu apa, punya amal apa sampai begini? Bapak ini bilang, saya nggak ada apa-apa, biasa aja, saya nggak tahu juga saya. Oh ya udah dah, saya pulang dah kalau begitu kata Ibu. Sebelum pulang dipanggil ayah dek sini. Kayaknya ada satu hal yang selalu saya lakukan dari dulu. Dan itu nggak pernah saya berhenti, tiap malam saya lakukan. Apa itu Pak? Sebelum tidur, saya maafin semua orang. Saya lepasin semua dendam. Saya lepasin semua marah. Sebelum saya tidur. Dan itu saya lakukan setiap malam. Udah. Jadi saya berangkat tidur dalam keadaan hati saya bersih. Gak ada dendam, gak ada marah, gak ada kecewa. Tidur. Kata Ibu Smart, nah itu Pak, itu dia. Itu dia yang sekarang saya sadar. Nah, jadi saya baca kisahnya nih Mas. Sayangnya dia mungkin bukan orang Islam ya. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu dia, kasih tahu aja bahwa dulu udah ada sahabat Nabi yang begitu juga. Ya ini si Anita ini, ya Bu Anita ini, dia praktekin. Besoknya sebelum tidur dia lepas dendam, dia lepas marah, kecewa, dia lepasin semua. Tidur. Ah, besoknya begitu lagi karena dia pikir Allah tidur gue juga udah tinggal 3 bulan ini kali ini karena divonis dokter cuma 3 bulan. Pokoknya saya mau tidur sebaik-baiknya kata dia. Akhirnya itu lepasin. Dari 3 bulan terus gak mati-mati. Sampai 4 bulan belum mati juga. Akhirnya sampai setahun belum mati juga. Ya di 6 bulan itu dia udah pindah ke rumah. Ya. Tapi gak mati-mati juga. Akhirnya sampai akhirnya setelah sekian 2 tahun kalau nggak salah, balik lagi ke dokter cancer yang sama, di scan lagi, cancernya hilang, pulih sembuh dari stadium 4. Bapak Ibu silahkan kalau mau beli bukunya bagus dibaca, Dying to Be. Jadi maksudnya dying itu kan sekarat, sekarat. Harusnya saya menjadi diri saya yang sejati, yakni apa? Bersyukur. Sudah diberi hidup, itu dilakukan sebelum tidur. Seperti sahabat tadi, sahabat yang nggak disebut namanya karena emang nggak terkenal itu sahabat, nggak terkenal, namanya aja nggak tahu siapa. Anonimus itu sahabat, ya. Saking luar biasa aja, jadi kebiasaan. Makanya saya baca itu udah kaget. Wah ini kayak sahabat itu dulu, yaitu Umar. Jadi tidur sebelum tidur ya, begitu Bapak. Nah, maksud saya rupanya ini memang sangat mungkin. Ya, kalau dalam dunia kedokteran, kalau ada Bapak Ibu yang dokter, itu sangat mungkin terjadi. Sebab apa? Sebab medial prefrontal cortex, ada bagian otak namanya medial prefrontal cortex, itulah yang mengatur semuanya. Mengatur kelenjar kita namanya HPA aksis, hipotalamus, pituitari dan adrenal. Kelenjar mengatur juga sistem saraf kita. Sistem saraf kita ini diatur oleh medial prefrontal cortex. Perilaku kita juga begitu. Ya, diaturnya oleh sini Pak, medial prefrontal cortex. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, stres itu sebetulnya bukan stresnya yang bahaya, tapi respon kita lah yang bahaya.
Makanya stress response system itu HPA tadi. HPA, hipotalamus, pituitari, dan adrenalin nama aja. Kuasa diribet, jangan diribetin nih apa. Pokoknya HPA aja. HPA aksis itu stress response system. Persoalan datang nih ke kita. Kita respon, aduh kesel banget saya, aduh marah. HPA aksis hidup. Akhirnya apa? Kortisol kita muncul banyak, menghasilkan glukokortikoid. Glukokortikoid itu glukosa. Glukosa itulah yang bikin diabetes. Kalau sudah diabetes, semuanya nanti merambat kemana-mana yang lainnya. Kortisol juga lah yang menurunkan imun sistem tubuh. Nah, tapi semua diawali dari respon kita terhadap stres. Stres respon sistem. Nah, jadi maksud saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya stres itu biasa. Ujian itu biasa, persoalan itu biasa. Nabi juga dapat persoalan itu. Persoalan hidup itu sudah ada sejak dulu sebelum kita lahir. Tapi yang harus kita siapkan adalah bagaimana cara kita meresponnya. Nah, cara merespon inilah yang merupakan hadiah Isra. Namanya dalam bahasa Inggris, namanya awe. A-W-I. Awe. Bacanya O. Jadi dalam bahasa Inggris, orang menyebutnya O. O itu takjub. Coba saya pakai bahasa Indonesia ini. Takjub. Oh itu apa? Oh itu takjub artinya. Saya tulis pakai bahasa Indonesia biar gampang. Oh, AWE ya. AWE itu takjub. Nah, sini saya sedikit ya Pak. Supaya mudah ini ya. Kita contohnya pakai bahasa Indonesia langsung. Artinya adalah takjub. Merasa takjub. Nah, ini obatnya Pak. Jadi si cancer tadi itu, Ibu, di bukunya tadi itu, dia akhirnya merasa takjub terhadap betapa dalam dia memaafkan setiap malam itu lah. Kalau Bapak Ibu pengen baca ini buku bagus deh, baca. Jadi awalnya tuh dia cuma lepasin marah lepasin gitu ya. Tapi sebetulnya seperti juga sahabat yang ada di tadi, pelan-pelan setelah sekian bulan dia melepasin, sebelum tidur lepasin marah, nggak mau apa. Dia muncul rasa takjub betapa hidupnya itu enak banget. Itu dia. Selama ini dia nggak sadar hidup ini penuh nikmat, hidup ini betapa luar biasa ajaib, maka judul kita Isra, ajaibnya hidup. Ajaibnya hidup itu nggak kelihatan gara-gara kita fokus sama respon stres. Saya ambil contoh. Jadi makanya di buku, kenapa buku ini saya bawa? Karena si Anita ini menceritakan awalnya dia cuma pengen sebelum tidur maafin orang sebelum tidur cuma gitu aja pasti gitu. Lama-lama dalam perjalanannya jadi muncul dalam perasaan dia rasa takjub terhadap hidup dia. Iya ya, hidup saya luar biasa loh selama ini. Padahal kena kanker deh, tapi dia bisa merasakan iya ya, hidup saya itu diberi nikmat luar biasa. Seperti juga Nabi Muhammad diperjalankan Isra oleh Allah supaya melihat ketakjuban betapa hidup ini luar biasa. Nabi Ibrahim begitu juga. Takjub linuriyahu min ayatina. Takjub hidup ini luar biasa, itu yang menyembuhkan. Saya ambil contoh yang dekat sama Bapak. Nih, Pak, contohnya. Ini kita skip ini. Al-Waqi'ah surat ke-56 Bapak Ibu ya, ayat ke-68. Saya ambil satu contoh supaya kita bisa Isra. Saat ini juga kita bisa Isra, gitu ya. Kalimatnya begini. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?
Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, falau la tashkurun. Ini ayat kauniyah. Kata Allah, apa kamu tidak perhatikan air yang kamu minum? Bukan minum airnya, tapi perhatikan air. Perhatikan. Afara'aitum fa'alladzi tashkurun. Kata Allah, masukin dalam renunganku. Ini seperti bagaimana Nabi Muhammad diperjalankan supaya melihat ayat kauniyah. Nabi Ibrahim melihat ayat kauniyah, ujungnya tunduk. Ya, nah, kata Allah, "A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun?" Coba kamu renungi. Apakah kamu punya andil dalam menurunkan bulir-bulir air yang ada di hadapanmu itu dalam keadaan tawar dan segar? Kamu punya andil nggak dalam menurunkan ini semua, atau itu semua saya? Kalau saya mau, saya biarin aja semua air yang ada di muka bumi ini ujajan. Ujaj itu artinya asin dan pahit. Kenapa kamu nggak mensyukuri? Kenapa kamu nggak mensyukuri? Bapak Ibu, kalau direnungi, luar biasa air yang Allah takdirkan untuk saya pada hari ini di sini. Ini perjalanannya luar biasa. Sayangnya nggak kelihatan namanya tuh. Tapi setiap butir udah ditulis tuh. Doni. Nggak ketukar sama punya Bapak. Yang udah Bapak minum, nggak ketukar. Cuma karena kita udah terbiasa sehari-hari, kita pikir, alah 1.000 perak cuma ini. Jadi kita nggak melihat lagi keajaiban hidup. Cuma ya kita baca bismillah, alhamdulillah, begitu. Padahal ini keajaiban. Coba, boleh jadi air yang ada di gelas saya ini berasal dari samudra Atlantik atau samudra Pasifik yang memang sudah Allah tuliskan setiap bulirnya ini untuk saya. Nggak ketukar. Maka perjalanan dia menuju ke saya sampai datang saya pagi hari ini untuk memenuhi takdir Allah, menyamperin rezeki yang Allah berikan sudah kepada saya ini. Coba kalau saya nggak nikah sama istri saya, orang Karawaci, saya nggak akhirnya saya nggak pernah ceramah di Karawaci, saya mungkin nggak kenal Pak Rizal, terus akhirnya nggak kenal Pak Didi, nggak kenal Bapak Ibu semua. Berarti kalau begitu terjadinya, memang air ini nggak ditakdirkan untuk saya pagi hari ini. Tapi karena air ini sudah ditakdirkan untuk saya, somehow entah gimana caranya dia nyampe. Gila, dari awal, mungkin dari Samudra Atlantik, mungkin dari Samudra Pasifik, Bapak Ibu. Dikirim oleh Allah lewat awan, turun di bumi yang Allah tetapkan, tersimpan berapa lama, kemudian diambil sedemikian rupa, kemudian sampailah kepada saya, kalau memang sudah Allah rezekikan saya. Kata Allah, perhatikan dong air yang kamu minum itu, jangan cuma gelas saja, renungi dong. Apa kamu tidak renungi? Ini namanya takjub. Ajaib hidup ini Bapak Ibu. Itulah israf, hadiahnya. Itu baru minuman. Belum lagi makanannya nih. Sebentar lagi Bapak akan makan lontong gitu ya. Lontong sama pastel gitu ya. Nah, ini Pak. Itu. Ayat 63-nya di atasnya. Tadi ayat 68 ya. Ini 63. Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkarun. Apa kamu tidak perhatikan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh untuk makananmu? Lontong yang ada di hadapan Bapak Ibu sekarang itu luar biasa. Ada nasinya dari padi. Dalamnya saya nggak tahu ada apa tuh. Ada oncomnya dari kedelai, gitu ya. Ada kulit pisangnya yang membalut Bapak Ibu tuh dari tumbuhannya. Coba kalau Bapak Ibu, makanya kata Allah, ya jangan cuma dimakan saja, direnungi. Nanti pulang sebelum makan renungi dulu Pak. Gini. Tapi hati-hati kalau ditanya cucu, kakek ngapain sih? Jadi direnungi. Maksudnya begini,
Bapak Ibu pernah bayangkan ya, pohon pisang gitu ya, sebelum ke sini pohon pisang yang membalut lontong yang sebentar lagi Bapak Ibu makan itu ya. Allah itu Pak, memang menciptakan pisang itu butuh supaya pohonnya itu banyak airnya. Ya. Supaya sekali tumbuh pisang habis airnya itu. Begitu juga daun pisang itu ya dia punya kelembapan tersendiri. Nah, Allah Maha tahu setiap kali tumbuh pisang pohonnya nggak cukup lagi untuk tumbuh pisang berikutnya. Oleh karenanya Allah buatkan pohon pisang itu mudah untuk ditebas, untuk ditebang, empuk. Kenapa? Karena setiap kali pisang yang baru hadir harus pakai pohon yang baru lagi. Bapak Ibu nggak bisa bayangkan, nggak akan ada lontong yang dibalut kulit pisang seandainya pohon pisang sekeras pohon nangka. Sebab setiap tumbuh harus ganti, setiap tumbuh harus ganti. Tapi Allah Maha baik. Maka itu bisa hadir kulit pisang, Pak. Di Bapak Ibu. Nah, begitu juga nih contoh yang lain, pohon kelapa dan pohon semangka, Bapak Ibu ya. Allah itu memang menyiapkan buat kita ya. Santan itu ternyata Pak, ya, Bu, saya baru tahu juga. Santan yang bagus itu adalah santan yang kelapanya itu banyak kena matahari. Maka itu santan yang bagus itu adalah santan yang berasal dari pohon kelapa di pinggir laut. Sebab nggak ada lagi terhalang dia. Jadi santannya bagus. Ya, kalau di pinggir laut santannya bagus. Nah, karena kelapa ini harus naik dia ke atas supaya bisa dapat sinar matahari paling duluan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan Allah, kasih sayangnya kepada kita, Allah siapkan buah kelapa itu keras. Sebab apa? Kelapa butuh matahari. Makanya dia harus tinggi. Itu sebabnya kemudian dia keras. Dicolok aja jatuh masih bisa kita ambil santannya. Berlapis-lapis lagi. Keras. Tapi pohon semangka, Bapak Ibu. Semangka itu memang isi airnya banyak, ya. Untuk kepentingan kita manis, enak, isi airnya banyak untuk hidrasi kita. Karena airnya banyak, gampang mudah pecah dia. Dikit aja bisa retak dia. Kalau jatuh crack bisa pecah karena saking airnya banyak. Allah Maha tahu, Allah Maha baik kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Maka Allah tidak jadikan pohon semangka setinggi pohon kelapa. Kata Allah, "Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun." Kalau Allah mau, ya Allah acak-acak aja semua. Bayangin kalau pohon semangka setinggi pohon kelapa. Kita nggak pernah bisa makan semangka. Semangka bakal mahalnya kayak apa nih? Bayangin kalau pohon kelapa semua serendah pohon semangka. Kita nggak pernah dapat santan yang bagus. Bapak makan ke restoran manapun nggak enak, pagi sore lah apa sih nggak enak. Kenapa santannya nggak bagus? Itulah yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu semua nggak ada di dalam benak pikiran kita. Lupa kita renungi, lupa kita merasa takjub akan hidup ini. Caranya adalah renungi. Itulah Isra. Maka tadi saya katakan, ini hadiah Isra, merenungi kebesaran Allah, tumbuh yakin, ini hadiah Mi'raj, sholat. Kalau digabung ini dua, Isra Mi'raj, top. Tapi kalau Isra-nya jatuh, yakinnya nggak ada, nggak takjub kepada kehidupan ini, ayat kaumiyah. Kalau kita sholat pun rasanya hambar, kering, cuma gerak mekanis untuk menyelesaikan kewajiban saja. Cuma jadi rukun Islam saja, nggak muncul Islamnya di atas rukun dari ini. Rasa berserah diri kepada Allah, rasa yakin kepada Allah. Yang sebetulnya Islam itu adalah rasanya itu. Makanya namanya Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj.
Itu. Jadi selama ini sudah bagus kita di mana-mana, saya juga begitu. Setiap tahun perayaan Isra Mi'raj yang diceritakan sekolah bagus sudah. Tapi juga ada nih Isra-nya yang mesti kita sampai. Liduriyahu bil ayat itu melihat ayat kauniyah di sana. Makanan ya yang lain banyak sekali. Ayat kauniyah. Ya, jadi inilah takjub, namanya takjub, Pak. Ya, takjub ini luar biasa, ya, bahkan banyak penelitian modern yang menunjukkan bahwa orang bisa sembuh dengan rasa takjub di dalam dirinya dari penyakit apapun, termasuk tadi si Anita tadi ini, ya. Awalnya dia memaafkan, setiap maaf terus lama-lama muncul rasa takjub terhadap hidup ini, terhadap hidup dia. Iya ya, hidup gua ini luar biasa. Takjub gitu. Itulah yang menunjukkan. Itulah yang kemudian. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadiah Isra, bukan hadiah Mi'raj, tapi hadiah Isra, ya, yakni rasa takjub. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar menyaksikan tanda kebesaran Allah ayat kauniyah, karena Allah innahu huwas sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat kesulitan hamba-hambanya. Jalan keluarnya cepat-cepatlah merasa takjub akan hidup ini. Hidup ini ajaib. Ajaib hidup ini. Tapi kalau kita hanya fokus pada masalah, pada persoalan, pada ujian yang tidak bisa kita terima dalam hidup ini, kita kehilangan rasa takjub kita. Padahal itu adalah hadiah Isra. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.